Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang ke-8, hari ke-8 ya. Pada hari yang ke-8 di bulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala masih mengaruniakan kepada kita kesehatan, masih mengaruniakan kepada kita kesempatan. Dengan kesehatan dan kesempatan itu kita gunakan sebaik-baiknya untuk mendulang sebanyak-banyaknya pahala yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan bagi orang-orang yang melaksanakan puasa dengan seluruh elemen yang ada di dalamnya dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana hadis yang sudah sama kita biasa dengarkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa, kata Nabi alaihi salatu wasallam, shoma ramadhana, melakukan puasa Ramadan imanan, didasarkan sepenuhnya karena rasa imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa imannya kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Demikian juga hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan berdasarkan apa? Berdasarkan keimanan, wa ihtisaban, dan harapannya agar apa yang dia lakukan dari ibadah tersebut mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, mereka itulah yang berhak mendapatkan janji dari Nabi alaihi salatu wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Kemudian redaksi yang ketiga, man qama ramadhana lailatal qadri, barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan pada malam kemuliaan, pada Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban, sekali lagi didasarkan pada keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan harapan yang ada di dalam hatinya agar kemudian Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada mereka pahala karunia yang telah dijanjikannya. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, maka mereka itulah yang berhak untuk mendapatkan keutamaan berupa ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Jadi ikhwah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari 3 redaksi hadis yang tadi telah kita sebutkan selalu diulang redaksi yang sama ya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan imanan wa ihtisaban. Maka demikianlah kita di dalam melakukan seluruh amalan-amalan kita, hendaknya ketika kita menginginkan pahala yang maksimal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari ibadah yang kita lakukan tersebut, maka kita hendaknya meniatkan melakukan ibadah tersebut imanan wa ihtisaban. Imanan artinya ya kita mendasarkan itu pada keimanan kita
Ya, tidak ada tujuan-tujuan lain melainkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban artinya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata, tidak mengharapkan apa-apa dari manusia. Ya. Ikhwah dan ikhwah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita begitu banyak. Dan nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita adalah nikmat keimanan. Mengapa kita mengatakan nikmat keimanan itu adalah merupakan nikmat terbesar? Karena begitu banyak orang yang menginginkan nikmat tersebut, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki orang itu untuk mendapatkan nikmat itu. Maka orang tersebut tidak akan pernah mendapatkannya. Dan begitu banyak orang-orang saleh yang menghendaki keimanan itu, keimanan yang mengakar pada dirinya, lekat pada diri orang-orang yang dicintainya. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki hal tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala kebijakannya, Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh keputusannya adalah zat yang maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati seseorang lebih, bahkan lebih dari orang tersebut mengetahui apa yang ada di dalam diri mereka masing-masing. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan seorang berhak menyandang predikat iman, maka Allah Subhanahu wa taala dengan ketetapannya itu adalah merupakan zat yang maha adil dan maha bijaksana. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak menghendaki itu kepada orang tertentu, maka Allah Subhanahu wa taala sekali lagi adalah zat yang maha adil dan maha bijaksana. Iman adalah merupakan nikmat yang tertinggi yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Nah, beruntunglah kita pada hari ini kita melakukan puasa. Kita melakukan puasa tidak sekedar melakukan puasa, tetapi kita melakukan puasa dengan imanan wahtisaban, puasa dengan benar. Maka Allah Subhanahu wa taala menyematkan pujian tersebut, menyematkan sifat mulia itu kepada diri-diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memanggil siapa? Memanggil orang-orang yang beriman untuk melakukan apa? Untuk melakukan ibadah yang saat ini kita jalani bersama, yaitu yaitu ibadah berupa puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ya. Nah, puasa ini ikhwah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan, kalau kita mau ibaratkan di antara ibarat-ibarat yang mungkin kita nyatakan, puasa ini, syahrul Ramadan ini adalah diibaratkan sebagai madrasah. Diibaratkan sebagai madrasah. Apa itu madrasah? Sekolah. Apa komponen yang ada di dalam sekolah itu? Komponen yang ada di dalam sekolah itu adalah guru. Ya. Komponen yang ada di dalam sekolah itu adalah murid. Ya. Komponen yang ada di dalam sekolah itu adalah tujuan dari proses yang dilakukan. Komponen yang ada di dalam sekolah itu adalah proses itu sendiri. Ya. Nah, madrasah itu bernama Madrasah Ramadan. Prosesnya dijalani selama 1 bulan. Ya. Murid-muridnya adalah antum. Iya. Antum, kita semua murid-muridnya, orang-orang yang beriman. Siapa yang mengajak kita untuk masuk ke dalam madrasah itu? Yang mengajak kita
adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diajak itu bukan orang sembarangan, tetapi siapa yang diajak itu? Orang-orang yang memiliki sifat iman itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini dengan diksi seperti itu untuk memberikan pesan kepada kita semua. Pesan bagi orang-orang yang membaca ayat ini, bagi orang-orang yang memahami ayat ini, bahwa mereka ketika melakukan ibadah ini secara benar, maka mereka akan keluar dengan predikat itu. Predikat orang-orang yang beriman, predikat orang-orang yang bertakwa. Apa tujuan daripada ibadah ini? Apa tujuan dari proses yang ada di dalam madrasah tersebut? Tujuannya adalah menghasilkan orang-orang yang bertakwa. Ya. Inilah ikhwah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang hendaknya kita syukuri bersama ketika Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dengan Ramadan yang tadi kita ibaratkan sebagai madrasah. Dalam satu bulan ada berapa? Dalam satu tahun ada berapa bulan? Ada 12 bulan. Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita satu bulan bernama bulan Ramadan. Di dalamnya kita memiliki kesempatan untuk kembali merefresh keimanan kita, memperbaharui keimanan kita. Setelah 11 bulan lamanya kita berjuang untuk mempertahankan keimanan kita tersebut dari berbagai macam godaan. Godaan-godaan yang bisa mengikis keimanan kita, atau bahkan boleh jadi godaan-godaan yang bisa memupuskan sama sekali, menghilangkan sama sekali keimanan kita. Hal-hal yang bisa mengurangi kadar keimanan kita, kalau kita mau cermati secara garis besarnya, maka dikelompokkan menjadi dua, yaitu apa? Yaitu yang pertama syahwat, kemudian yang kedua adalah syubhat. Ya. Syubhat yang menjadikan kita ragu, syahwat yang menjadikan kita terlena di dalam kemaksiatan, bahkan meskipun kita menyadari, bahkan meskipun terkadang kita menyadari bahwasanya apa yang kita lakukan itu adalah merupakan maksiat. Nah, setelah 11 bulan lamanya kita bergelut mempertahankan keimanan itu agar tetap ada di dalam hati kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk merefresh kembali. Ya, memasuki madrasah yang merupakan sebaik-baiknya tempat training bagi kita. Madrasah itu bernama Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Di dalamnya kita kembali memperbaharui, menyegarkan keimanan kita untuk selanjutnya 11 bulan yang akan datang kita kembali berjuang bisa tetap eksis dalam mempertahankan keimanan kita. Karena itu sekali lagi kita menyatakan bahwa Ramadan itu adalah merupakan nikmat di antara nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau kita mendapatkan kenikmatan, maka apa sikap yang hendaknya kita tunjukkan terkait dengan kenikmatan yang kita dapatkan itu? Apa? Bersyukur. Ya. Kita mensyukuri nikmat itu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan bahwa Ia akan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada orang-orang yang pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kalian, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan la azidannakum, sungguh kami akan menambah karunia kami kepada kalian. Tetapi sebaliknya, wala in kafartum
inna adzabi lasyadid. Ketika kalian tidak pandai bersyukur atau bahkan ketika kalian ingkar terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan itu kepada kalian, maka kata Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi lasyadid. Nah, karena itu ikhwah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala berupa kesempatan untuk kembali bertemu dengan Ramadan, itu kita syukuri. Kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan bertambah ketika ternyata kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak saja memilih kita sebagai orang-orang yang dinyatakan dalam seruannya, ya ayyuhalladzina amanu, ya, tidak sekedar memilih kita untuk menjadi orang-orang yang mendapatkan kemuliaan itu, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga telah menghamparkan kepada kita berbagai macam fasilitas VIP, ya, yang bisa kita manfaatkan untuk lebih memaksimalkan diri kita di dalam menjalani proses, ya, yang ada di dalam madrasah itu, proses yang berada di dalam bulan Ramadan tersebut. Fasilitas-fasilitas istimewa yang Allah Subhanahu wa taala berikan itulah yang kemudian dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di dalam hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan." Telah datang kepada kalian Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang bertabur berkah. Satu di antara keistimewaan syahrul mubarak, bulan yang bertabur berkah. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian berpuasa. Tufattahu fihi abwabus sama. Dibuka selebar-lebarnya di dalam bulan tersebut pintu-pintu langit. Ketika pintu-pintu langit dibuka, artinya rahmat Allah Subhanahu wa taala turun sebesar-besarnya, turun sebanyak-banyaknya kepada kalian pada bulan tersebut. Wa tughallaqu fihi abwabul jahim, dan pada bulan tersebut pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Syaitan-syaitan yang pada bulan-bulan selain Ramadan begitu leluasa menanamkan penyakit-penyakit di dalam hati kita, namun pada bulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri kita, yaitu dengan diantaranya dengan membelenggu syaitan-syaitan tersebut. Selain itu, ikhwah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain fasilitas-fasilitas tersebut, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau agama kita yang mulia ini juga memberikan tawaran-tawaran spesial kepada kita berupa amalan-amalan yang bisa mengupgrade keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan kita diperintahkan berpuasa. Ya. Hakikat daripada puasa itu adalah menahan diri. Orang yang mampu menahan diri, maka mereka itulah orang-orang yang dikategorikan sebagai orang-orang yang sabar. Ya. Di bulan Ramadan kita semua diperintahkan untuk berpuasa. Puasa itu melatih kesabaran. Kesabaran apa? Sabar untuk tidak makan dalam jangka waktu tertentu. Makan itu halal atau tidak? Halal. Tetapi kita diajar untuk sabar, untuk tidak mengkonsumsi apa yang halal bagi kita dalam jangka waktu tersebut. Sabar untuk tidak minum dalam jangka waktu tertentu. Sabar untuk tidak berhubungan dengan pasangan sah kita dalam jangka waktu tertentu. Sabar untuk tidak berkata-kata kasar, tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji.
sabar, bahkan dengan tidak meladeni orang-orang yang berkata-kata kasar kepada kita dan mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Ya. Dan balasan bagi mereka, bagi orang-orang yang sabar ini, kata Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasan mereka adalah pahala yang tidak terhingga. Nah, apa tujuan dari pembelajaran ini, proses ini? Tujuan dari proses ini, ikhwas sekalian, anak-anakku sekalian, adalah agar terlahir dari madrasah Ramadan ini orang-orang yang mampu menahan dirinya. Ketika mereka mampu menahan dirinya selama 30 hari atau 29 hari selama 1 bulan untuk tidak melakukan hal-hal yang sebenarnya halal untuk mereka lakukan, maka diharapkan dari madrasah itu lahir generasi-generasi yang mampu menahan diri mereka pada hal-hal yang memang tidak seharusnya mereka lakukan. Terhadap hal-hal yang halal saja mereka mampu untuk menahan diri, untuk tidak melakukannya, apalagi terhadap hal-hal yang memang tidak dihalalkan bagi mereka untuk melakukannya. Itulah yang diharapkan dari madrasah yang bernama Madrasah Ramadan ini. Karena itu maka setiap kita seharusnya menyadari akan hal tersebut, bahwa kita melakukan puasa, tujuan kita adalah untuk sampai ke sana. Kita melakukan puasa bukan untuk melahirkan orang-orang yang mampu untuk tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan dengan pasangan sahnya dan seterusnya, tidak. Tetapi tujuan daripada puasa yang kita lakukan adalah la'allakum tattaqun. Di antara tawaran, di antara amalan-amalan spesial yang ada di dalam bulan ini adalah apa? Adalah membaca Al-Quran. Alhamdulillah kita semua merasakan bahwa begitu masuk bulan Ramadan, seakan-akan ada perasaan yang menyemangati kita untuk dekat dengan Al-Quran. Begitu enggak yang antum merasakan? Begitu. Ya. Begitu enggak yang kita saksikan? Begitu. Kita saksikan di masyarakat kita, di masjid-masjid, di musola-musola, orang-orang pada ramai, antusias untuk datang ke masjid, untuk datang ke musola. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah hal-hal yang jarang sekali kita lihat mereka lakukan pada hari-hari selain Ramadan. Mereka membawa Al-Quran, mereka membacanya. Ya. Di antara mereka ada yang baru beberapa hari Ramadan sudah tamat satu Al-Quran. Ya. Di dalam bulan Ramadan mereka berhasil menamatkan beberapa kali Al-Quran. Nah, apa yang diinginkan dari proses ini? Apa yang diinginkan dari kemudahan dalam proses ini? Diinginkan bahwa setelah Ramadan akan lahir orang-orang, generasi-generasi yang dekat dengan Al-Quran. Sebulan saja dia mampu khatam berapa kali? 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, maka mengapa mereka tidak mampu melakukan hal yang sama di bulan-bulan yang lainnya? Inilah tujuan dari proses itu. Ya. Apalagi amalan-amalan spesial di bulan Ramadan. Amalan-amalan spesial di bulan Ramadan adalah qiyamul lail, adalah salat tarawih. Apakah kita mengatakan bahwa salat malam itu adalah sesuatu yang mudah? Mungkin kita akan mengatakan bahwa salat malam itu berat. Buktinya apa? Kalau kita identifikasi umat Islam, berapa persen yang mampu melakukan salat malam? Berapa persen ya, dari seluruh komunitas muslim? Sedikit. Di bulan Ramadan banyak orang-orang yang hadir melaksanakan sholat tarawih? Banyak. Ya. Berapa rakaat yang mereka lakukan? 11 rakaat.
bukan 1, bukan 2, bukan 3 rakaat, tetapi 11 rakaat. Itu mereka lakukan selama berapa hari? Selama sebulan, ya. Alhamdulillah, dan itu kita rasa mudah kita lakukan di bulan Ramadan. Tujuannya ikhwah sekalian, tujuannya adalah agar lahir dari bulan yang mulia ini orang-orang yang ketika Ramadan mereka mudah untuk melaksanakan qiyamul lail, maka demikianlah juga pada bulan-bulan seterusnya. Intinya ikhwah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita diperintahkan untuk memperbanyak ibadah kita di bulan yang mulia ini. Tidak sekedar diperintahkan, tetapi kita dimudahkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif tersebut, ibadah tersebut. Bukan cuma dimudahkan, tetapi kita juga ditawarkan dari kegiatan-kegiatan itu, dari ibadah-ibadah itu, pahala yang berlipat ganda. Maka kita berharap bahwasanya kita kemudian akan lepas dari madrasah Ramadan ini sebagai finalis Ramadan, sebagai orang-orang yang mampu keluar dalam keadaan, kata Nabi alaihissalatu wassalam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan diampuni seluruh dosa-dosanya yang terdahulu. Dan kita semua berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, memberikan kemudahannya kepada kita, agar kita mampu untuk melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan ini secara baik, secara maksimal, tidak sehari 2 hari, tetapi secara penuh, secara full, sebulan penuh, sebulan Ramadan. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita, memasukkan kita dalam jajaran orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bisa keluar dengan sukses dari madrasah Ramadan ini. Sebagaimana kita pun berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Ia tidak menjadikan kita sebagai orang-orang yang lalai, sebagai orang-orang yang merugi, yang selesai Ramadan tetapi ternyata Ramadan tidak berhasil menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa mereka. Ikhwah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini sebagai nasihat pada diri Anda pribadi, dan demikian juga ada pertanyaan. Ya, sebagai nasihat bagi anak-anakku sekalian, ikhwah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kemudian kita bisa saling tawasau bil haqqi, saling tawasau bis sabr, untuk memaksimalkan diri kita di dalam melaksanakan ibadah yang agung ini. Ada 4 bingkisan yang ada di hadapan Anda. Kepada siapa Anda serahkan? Kepada orang yang tertangkap oleh kamera Anda sebagai orang yang pertama kali mengacungkan tangan. Ya, banyak yang mengacungkan tangan, tetapi afwan, yang tertangkap oleh kamera Anda pertama kali adalah Syekh Fulan. Mas muka? Ta'al ya Ustaz. Tadi kita telah menyinggung bahwasanya puasa yang kita asyam atau shaum itu kita nyatakan ada hakikat yang dikehendaki. Apa hakikat daripada puasa itu? Apa hakikat dari as-shaum itu? Iya. Pertanyaan Anda sederhana, 1-2 kata. Apa hakikat daripada puasa yang kita jalani? Berdasarkan apa yang antum pahami dari penjelasan kita tadi. Kalau shaum itu artinya menahan diri. Ada kita menahan semua perilaku yang jelek. Menahan lisan, menahan pendengaran, dan juga menahan mata. Dari hal-hal
yang dari hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan perbuatan baik. Dan dari hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan perbuatan baik. Hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan perbuatan baik, kata lainnya Yaitu perbuatan-perbuatan seperti menggibah, ya, perbuatan-perbuatan maksiat, ya. Jadi hakikat daripada puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dan menahan diri dari hal-hal yang mengurangi nilai puasa yang kita lakukan. Syukran lakum, jazakumullahu khairan. Jawabannya benar, ya, jawabannya adalah tepat. Alhamdulillah. Masih ada 3 lagi. Pertanyaan yang kedua. Bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang istimewa. Sebutkan 3 dari keistimewaan. Ya, betul. Ya. Oh, berarti ya. Biar adil ya. 2 dari depan dan nanti kamera akan melihat menyasar orang-orang yang jauh dari anak. Ya. Oke. 3 dari keistimewaan bulan Ramadan. Yang pertama, setan dilumpuh. Yang kedua, pintu surga dibuka. Dan yang ketiga, pintu neraka ditutup. Masya Allah, syukran, jazakumullahu khairan. Syukran. Pertanyaan yang ketiga, ana ajukan kepada orang yang terdeteksi pertama kali mengangkat tangan oleh kamera ana. Ustaz yang sahibun nadhara. Aina bantu. Arif nafsaka awalan thumma untur ayu faslin antaan. Ismuka Maulana Yusuf Majid. Maulana Yusuf Majid. Maulana Yusuf Majid. Antal an jalisun fi as-saffi as-samin. Masya Allah, syukran laka. Pertanyaan anak, di bulan Ramadan ada orang yang jahil kepada antum, mengatakan perkataan-perkataan yang tidak baik, tidak sepantasnya dilakukan atau disematkan kepada antum. Apa sikap antum? Yang sepatutnya saya lakukan adalah hanya diam dan bersabar, atau justru yang lebih baik adalah menasihati orang tersebut. Kalau antum menasihati dia ngotot, tetap mengatakan perkataan-perkataan yang tidak bagus kepada antum, gimana? Ya, karena saya yang ingin aja, karena saya sudah menasihati saya, dan kewajiban saya akan menasihati dia, dan yang akan memberi dia adalah Allah saja. Antum akan diam saja. Antum akan diam saja ketika antum dicela, dimaki, antum diam saja. Menjauh dari dia. Bagaimana kalau dia menyangka antum lemah? Bagaimana kalau dia menyangka antum lemah? Antum tiba-tiba pergi saja, tidak berkata sepatah kata pun. Nanti dia punya persepsi, orang ini memang lemah, orang ini takut. Ya, saya aja, karena itu pandangan dia terhadap saya. Itu pandangan dia terhadap saya, dan setiap orang bebas memiliki pandangan apapun terhadap saya. Nanti yang membalas nanti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, begitu ya. Antum semua akan punya sikap sama seperti itu. Iya.
Jadi Nabi SAW menasihati kita terhadap orang-orang yang mengajak kita berantem dan yang semisal dengan itu untuk tidak meladeninya, tetapi berkata kepada dia, inni shaim, inni shaim. Saya puasa. Seandainya tidak, ayo. Ya, syukran. Pertanyaan yang keempat. Ya. Antum yang tertangkap kamera Anda. Siapa namanya di kelas apa? Kelas apa? Saya menjadi drama dari kelas 10. Mujahid Rahman. Mujahidul Rahman. Pejuang Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ayo. Nah, anak datang ke sini, bersemangat datang ke sini bukan sekedar untuk berbagi kepada antum, tetapi anak juga mau mendapatkan faedah dari antum. Nah, apalagi dari seorang yang bergelar atau bernama Mujahidul Rahman, Mujahid Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya Mujahid. Nah, coba antum berikan nasihat kepada anak dan kepada teman-teman antum terkait dengan menghidupkan bulan Ramadan ini. 1, 2 kata-kata. Syukran. Nabi SAW mengatakan, "Idza stansahaka fansahhu." Nah, apabila ada saudaramu yang meminta kepadamu nasihat, maka berilah nasihat. Nah, ini bukan sekedar saudara ini. Ustaz antum minta antum supaya nasihati kami semua. Nah, fadhal. Oke. Perlu diberikan dorongan sampai hitungan ketiga antum mulai. Wahid, isna, salasa, ayo. Nasihat untuk Ramadan kali ini, buat nasihatnya mungkin masing-masing saja. Iya. Oke, silakan berikan nama apa saja. Yang jelas substansinya adalah nasihat. Nah, lanjut terus. Buat orang yang ada orang-orang yang ada di majelis kali ini, semoga kalian bisa semangat buat tilawah dan menghatamkan Al-Qur'annya di Ramadan kali ini. Dan semoga bisa menyimak daurah-daurah ceramah-ceramah kedepannya dari Ustaz yang mungkin lebih banyak ilmunya dari saya. Sekian. Masya Allah, jazakumullah khairan. Ada satu di antara faedah yang besar yang tadi disampaikan adalah yang Anda dapatkan adalah pelajaran untuk senantiasa bersabar ketika mendengarkan kata syukran wa jazakumullahu khairan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Syukran. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.